Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asbahna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala milati abina Ibrahima wa ma kana minal musyrikin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa qudwatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Allahumma la sahla ila ma ja'altahu sahla wa anta tas'alu hasna idza syi'ta sahla. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ikhwani fillah arsadani wa arsadakumullah. Bapak-bapak dan ibu-ibu, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi yang indah, pagi yang cerah penuh dengan barokah ini, kita mengawali untuk setelah masih teringat dan masih menggelayut di pikiran dan di hati kita tentang indahnya bulan Ramadan. Pun demikian kita sudah masuk pada Idul Fitri, sudah pesta, sudah makan-makan, bertemu dengan sanak saudara, bertemu dengan tetangga, kemudian mungkin ya sudah ke pantai-pantai bersama dengan keluarga, atau mungkin sudah ada reuni-reuni bersama dengan teman-teman dan lain sebagainya. Hari ini kita mulai lagi untuk kehidupan baru, kehidupan yang normal lagi. Diawali pada pagi hari ini kita adakan subuh taklim barokah. Semoga kita senantiasa berputar pada poros-poros kebaikan. Kita setiap hari, baik detiknya maupun menitnya, sampai jamnya, sampai berganti hari-harinya diisi dengan kebaikan. Dan semoga kita menjadi orang yang terbaik, yang menjadi khairun nas. Siapa khairun nas? Khairun nas adalah mantulul umri wa hasuna amalihi. Orang yang terbaik, yang hebat itu adalah orang yang panjang umurnya dan umurnya diisi dengan kebaikan-kebaikan, sehingga ibarat buku lembaran-lembaran itu didapati catatan-catatan yang baik. Hari ini tanggal sekian sedang melakukan kebaikan, tanggal sekian, detik sekian melakukan kebaikan, sehingga fa'amma man utiya kitabahu biyaminih, kita akan nanti menerima catatan buku amal kita dari tangan kanan, ya, penuh dengan kegembiraan. Kemudian wasaufa yuhasabu hisaba yasira, kemudian kita akan dihisab dari catatan bukunya itu baik, ya, setiap lembarnya itu catatannya baik, kemudian dihisab dengan hisab yang mudah. Karena apa? Karena waktu di dunia di ayat itu disebutkan bahwa orang-orang yang buku catatannya itu diberikan lewat tangan kanannya, kemudian didapatinya itu baik, kemudian dihisab dengan baik, karena sebabnya dulu itu dia di dunia ketika wayang qalibu ila ahlihi masykura, ketika di dunianya dulu itu dia bersama dengan keluarganya itu ya bekerja keras,
saling komitmen satu dengan yang lain untuk bersama-sama masuk surga, sehingga dikembalikanlah keluarganya itu utuh, lengkap dengan cucu-cucunya, lengkap dengan anak dan istrinya, masuk ke dalam surga bersama-sama. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita, qudwah kita, Nabi kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta ahlul baitnya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti milahnya dengan jujur, dengan baik, sehingga yaumul qiyamah. Bapak dan jamaah seluruh kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana kita telah melakukan saum Ramadan, karena ini awal ya, saya kembali ke ini dulu, materi tentang tasjik namanya, ya. Tidak elok langsung masuk materi kepada apa yang diamanahkan kepada saya tentang akidah. Kita hari ini ibarat kalau dalam ilmu pendidikan itu untuk menjelaskan materi yang dulu dengan sekarang itu ada namanya adaptasi, penyelarasan. Nah, kita keluar dari bulan Ramadan, masuk ke bulan Syawal. Mungkin Bapak Ibu dan jamaah semuanya telah di bulan Ramadan itu dengan gegap gempita melakukan amal ibadah. Dan hari ini mungkin saya tidak menuduh neng biasanya termasuk saya ngomong ini biasanya itu terus ibadahnya enggak sama dengan ketika bulan Ramadan. Ya, padahal kalau kita lihat bahwa namanya bulan Syawal itu adalah bulan peningkatan. Tapi yang meningkatkan, yang kemarin itu iso sholat 1 juz qiyamul lail, sekarang apakah harus 2 juz? Nah, kan ya ora eneng gitu loh. Ya. Maka kemudian kita harus melihat begini Bapak dan Ibu saudara-saudara semuanya. Kita harus melihat itu wasilah dan apa itu goyah. Ya. Mana itu pulbis, mana itu pemberhentian bis itu namanya apa? Bukan stasiun, apa? Halte ya, halte. Mana halte, mana kemudian stand plat, mana kemudian terminal. Nah, stand plat sama terminal itu sama enggak tuh? Yang kecil-kecil itu katanya stand plat gitu. Termasuk saya itu namanya Surowijoyo LC. LC itu apa? Lulusan stamplat, lulusan terminal kecil. Jadi mana itu halte, mana itu stamplat, mana terminal, dan mana tujuan. Ya, kita mau pergi misalkan mudik, ada yang rumahnya Gunung Kidul, ya, nggak punya mobil, kemudian pergi ke pulbis. Setelah itu kalau enggak kemudian beli di tempat jual karsis, kemudian nunggunya di halte. Kemudian bis itu setiap di halte itu turun. Berhenti menaikkan penumpang. Tapi bukan di situ kita turun. Apalagi di terminal yang kecil namanya stamplat. Kalau di arah selatan itu ada stamplat Delanggu, ya. Kemudian ada Penggung, itu semuanya ini berhenti. Ya, berhenti. Namun nanti kalau kita itu sudah sampai Jogja, kita berhenti, ganti bis yang kecil ke Gunung Kidul. Sampai Gunung Kidul, bis yang kecil pedesaan itu akan diturunkan di tempat paling akhir. Baru kita kalau masih jauh masuk naik ojek, atau kalau tidak dekat ya jalan, gitu. Pun demikian Bapak Ibu, kita ini ya di bulan Ramadan itu sebagai tujuan atau hanya sebagai wasilah? Ya, ini yang harus dipahami. Kalau kita melihat bahwa bulan Ramadan itu sebagai ghoyah, sebagai tujuan akhir, itu sesuatu yang istimewa, yang besar, dan kalau kita itu sudah sampai di situ, berarti kita nanti di bulan-bulan berikutnya tidak akan mendapatkan tujuan daripada diwajibkan puasa di bulan Ramadan. Atau kita tidak mendapatkan daripada manfaat ketika masuk bulan Ramadan itu ditarbiyah. Ya. Kata-kata la'allakum dalam surat Al-Baqarah, ya, 183 itu, la'allakum tattaqun, itu sebagai syarat
Orang akan menjadi la'allakum tattaqun itu sebagai tujuan akhir dari Allah mensyariatkan puasa, itu syaratnya apa? Syaratnya kamu harus puasa. Puasa di bulan Ramadan itu syarat. Berarti Ramadan itu apa? Tujuan atau wasilah? Pripun, Pak? Bisa dipahami enggak? Berarti wasilah, betul. Karena tujuannya itu bukan itu. Tujuannya la'allakum tattaqun. Maka perlu dipahami bahwa orang yang kemudian setelah bulan Ramadan itu kendu, itu dia salah memahami. Bahasanya salah paham. Kalau gagal paham ya itu banyak kalau gagal paham hari ini. Saya kemarin itu pas terakhir itu saya ngimami di daerah Cemani gitu. Saya lewat ini RCTI ke utara Ngetan itu, Dalan Ngetan itu. Karena kebablasan itu pas lampu merah. Saya biasanya melipir, terus habis itu Indomaret itu ada jalan ke timur-timur gitu. Kurang lebih 100 meter itu di sini itu ada orang pakaian putih-putih, pakai gamis gitu. Ya, putih-putih pakai gamis gitu. Kemudian pintu gerbangnya itu tertutup sedikit gitu. Lah ternyata itu gedombrengan di sana. Itu nyanyi pakai nari-nari gitu, tapi pakai pakaian putih-putih, pakai kopiah. Itu habis maghrib, puasa akhir-akhir lagi. Itu. Nah, kemudian saya menyimpulkan, oh itu baru habis buka bersama gitu. Tapi gandeng buka bersama sifatnya itu umum, kemudian ada nyanyian. Padahal kalau orang tahu gitu, saat-saat seperti itu saat mustajabah. Habis maghrib itu makan, saat buka maupun sahur itu kan doanya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kok doanya pakai nyanyi gitu. Nah, ini namanya apa? Gagal paham. Dia memahami puasa itu seolah-olah ini tempat untuk seperti itu. Nah, saya sampai ke Sobisko. Masjidnya itu namanya Masjid Fatimah gitu. Nah, sebelahnya itu ada kuliner, tidak saya sebutkan namanya. Parkirnya itu lewat barat masjid gitu. Cuma ada tembok gini. Lah di situ soundnya banter sekali. Kita baru Allahu Akbar, di situ langsung gedombrengan juga. Gitu. Saya tanya, loh itu ada apa? Ada orang kerja? Enggak, itu kuliner. Loh kok gedombrengan kayak begitu? Itu rezeki tahunan. Apa? Baru buka bersama. Kita tahu yang namanya buka bersama itu kan habis puasa gitu loh. Maka kemudian saya batin juga enggak saya sampaikan. Saya maknai ini orang-orang gagal paham. Karena apa? Tujuannya puasa itu bukan seperti itu. Tapi itu menggunakan istilah-istilah syar'i dalam bulan Ramadan maupun dalam puasa itu, ada buka bersamanya itu merupakan satu kemaksiatan. Yang itu akan merugikan dirinya sendiri. Sehingga karena apa? Rumangsane iki ya wis islami. Opo? Buka bersama dengan apa? Tadi gedombrengan sambil nyanyi-nyanyi tadi, sambil nari-nari gitu. Itu pun juga sama. Itu bahkan itu mengganggu yang lain. Baru sholat tarweh itu, suaranya banter banget sehingga mengganggu. Nah itu. Ganggu masyarakat di sekitarnya. Nah inilah Bapak dan Ibu jamaah rahimakumullah, saya ingin menyampaikan apa sih ciri-ciri orang yang mendapatkan tujuan dari puasa. Gitu. Apa sih yang tampak indikator-indikator orang yang kemudian kemarin puasa itu mendapatkan ghoyah, tujuan akhir daripada disyariatkannya puasa di bulan Ramadan. Gitu. Nah, maka di sini saya bagi menjadi dua, ada yang sifatnya lahir, tampak, indikator itu tampak, orang bisa menilai, tapi juga batin, yang mana kemanfaatannya itu dia sendiri yang mampu mengindikasi apakah saya itu ada perbedaan atau tidak, apakah saya itu mampu menerima daripada ghoyah, tujuan daripada puasa itu. Nah, kita berangkat dari surat Ali Imran ayat 133 lah. Ya. Karena apa? Di dalam surat Al-Baqarah 183 itu akhir ghoyahnya itu la'alakum tattaqun. Saya ingatkan lagi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam
kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya. Kami wajibkan kepada kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan umat-umat yang dahulu supaya ini kan syarat gitu. Orang akan mendapatkan sesuatu kalau syaratnya terpenuhi. Apa la'allakum tattaqun, tujuannya adalah untuk menjadi kita ini bertakwa. Takwa itu suatu sifat yang akan mendapatkan atau menghasilkan ciri-ciri. Itu contohnya bagaimana? Subuh itu sifatnya dingin, gitu. Sifatnya dingin kan? Gitu. Kemudian apa? Kita kademen. Itu sedekah begini kan adem gitu kan. Kalau sumuk gitu. Berbeda. Kemudian ada sifatnya itu sabar itu. Maka ketika dia itu ada masalah sedikit, enggak gampang marah-marah, sifat. La'allakum tattaqun itu sifat, ya. Satu nama yang memiliki sifat-sifat. Nah, satu titel lah bahasanya, titel muttaqin itu titel yang paling tinggi di antara titel-titel yang lain. Ada orang masuk itu namanya muslim, ya. Orang muslim itu belum mukmin. Kok bisa? Ya, dalam surat Hujurat itu disebutkan seperti itu. Qalatil a'rabu amana. Qul lam tu'minu walakin qulum aslama. Walama yadkhulul imanu fi qulubikum. Itu. Orang-orang Arab Badui, bapak-bapak dan saudara semuanya, perlu kita pahami. Ternyata Islam itu memang stratanya itu strata sifat. Ya, orang itu wong Islam ning kok ngono gitu. Lah, ini stratanya di mana? Stratanya masih muslim atau sudah mukmin? Allah mengatakan dalam surat Hujurat itu, berkatalah orang-orang Arab Badui, artinya orang-orang Arab yang belum memiliki ilmu. Kalau dulu itu orang Arab pedalaman, pegunungan. Dia mengatakan, qalu aslam. Kami telah menjadi orang mukmin. Qalu amana. Kami ini orang-orang mukmin. Enggak, kamu belum orang mukmin. Itu. Walakin qulu aslamna. Kowe ngomong wae kamu menjadi orang muslim. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Karena iman belum masuk ke dalam hatimu. Nah, kalau kita mau menjadi mukmin bagaimana? Iman ini harus masuk ke dalam hati. Maka kemudian ada surat qad aflahal mu'minun. Surat Mukminun itu indikator-indikator orang yang mukmin, dan ini walaupun diucapkan mudah, dilaksanakan juga sulit. Ya, qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un. Piye khashi'un ke Allahu Akbar, ini akad-akad engko pingpong apa guwes apa keluarga gitu kan sih kelingan itu nanggon salate. Kalau saya itu yo sok kadang-kadang itu itu kelingan apa, kelingan apa. Nah, padahal khusyuk. Angel kan? Itu. Apalagi waladina hum 'anil lagwi mughridun. Orang-orang yang beriman itu sudah waktunya itu benar-benar optimal untuk akhirat gitu. Kalau saya misalkan gitu ya masih kadang-kadang waktunya terbuang percuma banyak. Itu. Walaupun saya tidak suka eneng kayu ditoto terus dibubrar meneh itu loh. Sekak namanya. Sekak itu piye toh? Ditoto penak-penak gitu dibubarke meneh, toto meneh gitu. Waktunya berjam-jam itu. Nah, itu lebih tinggi beriman. Kemudian mutakin sifatnya tadi ya. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Lah, orang mutakin itu sifatnya apa? Indikatornya apa? Nah, di surat berikutnya, alladzina yunfikuna fis sarai wa dharai wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anin nas ila akhir. Nanti di ayat berikutnya. Ya, itu sifat-sifat. Maka indikator keberhasilan seseorang itu ketika dia itu masuk di bulan Ramadan mengerjakan shaum Ramadan itu. Di situ kemudian ada amal-amalan yang mengikuti yang keutamaannya itu secara syar'i ditetapkan oleh syarak itu, dan hasilnya nanti akan menjadi orang-orang yang bertakwa itu sebagai tujuan. Maka kalau kita lihat tujuannya itu adalah ghoyah. Ghoyahnya itu adalah hal-hal yang sifatnya sifat. Hasilnya sifat.
sifat batiniah gitu. Maka 4 ini ya, 4 lahir, 3 batin yang saya simpulkan dari beberapa hadis dan juga Quran. Orang-orang yang mendapatkan keberhasilan ketika dia itu masuk bulan Ramadan, di bulan berikutnya akan tampak 4 lahirnya, 3 batinnya. Apa itu? 1, yang lahir dulu ya, yang lahir dulu. Di bulan Ramadan itu kan bulan Condro di Muka. Apa itu Condro di Muka? Tempat latihan, BLK-nya, balai latihan kerjanya orang-orang yang akan menjadi mutakun. Sehingga di bulan Ramadan itu minimal itu ada 4 amalan pokok. 4 amalan pokok yang menjadikan orang itu kemudian akan tampak pada lahirnya dengan latihan 4 hal ini kemudian menjadi orang mutakun. 1, orang yang puasa itu ketika bulan Ramadan pasti dia itu ingin untuk mengerjakan dan berusaha dengan kenceng untuk mengerjakan yang wajib dulu, khususnya sholat. Bener gak? Eneng wong poso neng ora salat eneng ra? Ada dulu itu. Karena apa? Ya gagal paham tadi. Ya, pernah saya kisahkan mungkin di sini. Saya itu punya konco tetangga, itu dulu belum sholat. Sekarang sholatnya Masya Allah. Gara-gara apa? Dia ini tukang batu. Tukang batu nukang di daerah Lawean. Lah, sing ditempati itu orang alim. Lah setiap tanggal jam 12 ketika dia itu bekerja bulan Ramadan, kon makan dulu, Pak tukang, daharien pun jam 12 gitu. Dia jawab gini, ya sudah biasa bertahun-tahun. Kula nembe poso, Pak. Loh, poso wong bendina kaya ra ketok salat kok poso gitu. Nggih. Nggih, saya itu enggak poso tapi salat. Saya itu poso tapi enggak salat. Gitu. Loh, yen ngono ya mending rasah poso wae kowe salat. Salatmu ora posomu ora kanggo. Gitu. Napa nggih ngoten? Ini loh kan orang gagal paham. Gitu. Napa nggih ngoten? Iya. Itu. Coba kalau kamu itu tidak poso, tidak salat itu, posone sampean kuwi nglumpati gunung. Lho pripun to? Coba gitu. Kalau sekarang itu ada yang sedang viral gitu. Wong kuwi mending jenenge rukun Islam itu ana 5. Nggih, gitu. Nah coba tanganmu iki drijine pira? 5. Gitu. Nyekel gelas. Gitu. Coba umpama 5 kuwi kowe ora haji. Nyekelmu 4 ngene rak jek kecekel. Nggih. Itu. Coba kowe umpama ora zakat wong kowe kuwi wong melarat, wong miskin. Kowe jek nyekel 3 ngene iki jek iso. Nggih. Itu. Nah saiki umpama kowe iki ora poso, nindakake salat, kowe nganggo nyekel driji 2 ngene iki jek iso. Nggih. Itu. Coba saiki kowe ora salat, mung syahadat tok, mlebu wong Islam piye coba? Ngeculke sing siji tetep perintah. Itu agama. Maka as-sholatu aimaduddin. Sampai sekarang sholatnya bagus sekali. Gitu, bar itu. Nah, dan ternyata banyak orang-orang desa itu seperti itu. Itu posone itu tetep mengko sholate Jumatan tok, sholate tarweh tok, sholate Idul Fitri tok gitu. Maka ketika bulan Ramadan itu kan masjid kebak-kebak itu. Ya itu diisi kayak begitu itu kadang-kadang. Ya, di kampung-kampung sana. Nah, ini penting kita pahami, ya. Maka lahir daripada orang yang berhasil ketika Ramadan, 1, dia itu setelahnya mesti ajak tindak teng masjid. Apa? Menegakkan sholat jamaah. Karena utama ini. Kalau ini diculke atau buruk itu tadi, orang yang mengerjakan sholat itu adalah yang pertama kali akan mendapatkan hisab yang mudah. Ya. Jadi orang-orang yang mendapatkan yuhasabu hisabayasirah itu adalah orang-orang yang mendapatkan dirinya itu di dunia itu menjaga sholatnya. Ya. Yang pertama kali nanti akan dihisabkan sholat. Gitu. Kalau sholatnya baik sudah. Nanti dianggap baik semuanya. Ini kan hisab yang mudah. Yang kedua itu
Karena dia ini di setiap harinya puasa 30 hari, maka akan tampak nanti di bulan berikutnya dia itu akan mengerjakan puasa. Walaupun puasa yang paling rendah. Paling rendah apa? Yaumul bid, Pak. Nggih. Kita kan membuktikan, wah asam lambungku ki ora kuat yen poso gitu. Ternyata apa? Di bulan Ramadan kan semuanya bisa puasa. Nggih ta? Bisa puasa, kondone asam lambung nyatane iso 30 dino kok. Berarti di bulan yang lain bisa. Nah, minimal apa? Yaumul bid. Yaumul bid itu purnama itu. Purnama di ketika Syamsiah. Itu. Kalau di bulan ini Syawal itu ada puasa 6 hari di bulan Syawal. Itu ibarat sholat sunnah rawatibnya, ya. Sholat sunnah rawatib. Sholat rawatib itu ketika dibarengi dengan sholat sunnah yang mengikutinya, dia akan menjadi sempurna. Tidak masalah kamu itu ketika kamu itu melakukan sholat kemudian diikuti oleh sholat rawatib, akan tertutup. Sebagaimana orang puasa, kemudian dia ini membayar zakat fitrah, habis itu dipenuhi dengan 6 hari di bulan Syawal. Itu tertutup nanti, menjadi penuh setahun. Gitu. Karena apa? Dalam Islam itu amal kebaikan 1 itu dilipat gandakan 10 kali. Itu. Maka ketika dia itu 6 hari, genaplah yang kemarin 30 tambah 6 36 hari dalam 1 tahun itu 360 hari. Itu penuh dia sholat puasa setahun. Itu pun demikian setiap kita itu 1 bulan 3 hari di Yaumul Bid, itu pun juga berarti sholat puasa 30 hari. Gitu. Itu yang carane wong Jawa itu poso 3 dina neptu 30. Poso 3 dina neptu 30. Dia apa? Yaumul Bid yang masyru'. Itu. Nek enggak ben nggon ilmu-ilmu kejawen itu kan eneng poso petang dino dadi 40 gitu. Itu ada ilmu-ilmu kayak gitu. Kembali. Jadi pertama menegakkan sholat, yang kedua melakukan kembali di bulan lain itu apa? Puasa-puasa sunnah. Itu. Ini yang dohir loh. Poso apa? Pak Ponco, Senin Kemis mampu. Itu nomor 2, sudah levelnya tinggi. Yang paling rendah katakanlah itu Yaumul Bid. Baru kemudian puasa Daud kalau bisa. Puasa Daud itu paling tinggi. Baik. Yang ketiga, tampak pada dirinya nanti di bulan-bulan yang lain itu mengerjakan qiyamul lail. Karena apa? Di bulan Ramadan dia sudah latihan selama 30 hari poso ki yen ora nganggo salat tarawih kaya piye gitu deh. Padahal itu bukan wajib toh. Sunah toh. Tapi semuanya kan menganggap sholat itu keutamaan yang ini kaya wajib lah. Itu ditekoki gitu. Wah, nggak ini kok ora tindak masjid neng di Pak Di. Gitu. Wah, saya baru jagung ora iso salat tarawih nggak ini. Sudah iya salat tarawih nang omah dewi. Nah, ngantek berusaha untuk salat tarawih sendiri di rumah. Jarang orang yang kemudian wong biasa wae lah itu. Orang biasa itu kemudian ketika dia siangnya itu puasa, malamnya itu kemudian meninggalkan salat tarawih. Eneng sing kelangan gitu. Ada yang berkurang dalam dirinya. Itu. Walaupun anak-anak, loh ngopo le ora nang masjid gitu, kok ora tarawih gitu. Itu. Oh iya toh. Iki bodoh, iki poso toh gitu. Anak-anak kecil aja salat tarawih. Itu walaupun rame, walaupun mungkin ikut apa itu sing di ujung-ujungnya aja, wong bapak-bapak ada kok. Ya. Agak apa itu loh mau batal itu ke belakang gitu. Bapak-bapak kok do main HP nang mburi bareng apa itu wis arep tahiyat akhir itu gage-gage salat. Bapak-bapak loh itu, bukan anak-anak itu. Anak-anak samsaya itu rame sik gitu bar witir gitu do mlebu kabeh gitu. Ngantek kemarin di sini itu kan ada sekat anak-anak tuh ya. Masih ingat saya itu. Sekat apa itu Pak Umar itu khusus untuk anak-anak gitu. Apa bapak-bapak nggak boleh itu? Ya boleh kalau bapak-bapak nakal ya tempatnya di situ gitu. Ya. Jadi yang ketiga adalah tetap mengerjakan qiyamul lail walaupun di awal malam. Maka ibu-ibu, bapak-bapak ini
orang yang menegakkan qiyamul lail itu orang yang sunanul huda. Itu apa? Orang yang melakukan kebiasaan para anbiya wal mursalin. Ya, para nabi, para rasul itu kebiasaannya apa? Kebiasaannya sholat malam. Gitu. Karena apa? Ya, dalam surat Muzammil itu disebutkan inna sanuki kaulan sakila. Itu. Sesungguhnya aku akan apa? Meletakkan atau memberikan kalimat yang berat. Apa? Kita ini punya beban-beban berat. Caranya bagaimana untuk kita itu kuat? Qiyamul lail. Gitu. Ya maka para pemimpin-pemimpin yang hebat-hebat itu enggak meninggalkan qiyamul lail. Gitu. Yen carane wong Jawa itu topo brotone lakune itu apa? Gentur itu. Walaupun kadang-kadang dia ini orang fasik, itu neng duwe kebiasaan melek wengi gitu. Apa tirakat gitu. Lha wong biyen-biyen itu gitu. Nah, kalau dalam Islam apa? Qiyamul lail. Gitu. Ini anak-anak muda harus ingat itu pahlawan Muhammad Al-Fatih itu enggak pernah setelah balik itu meninggalkan sholat qiyamul lail. Itu. Maka walaupun setelah Isya cuma 3 rakaat untuk witir itu tegakkan supaya apa? Termasuk orang-orang yang qaimun, orang-orang yang dicatat oleh Allah menegakkan sholat. Karena apa? Sholat sunnah saja dikerjakan, apalagi yang wajib. Yang keempat, terakhir itu di dalam bulan Ramadan itu orang tidak akan meninggalkan Quran dan yakin bahwa itu ada nuzulul Quran kok ya. Itu, nuzulul Quran. Maka kemudian dia tidak meninggalkan Quran, maka setelah bulan Ramadan, Syawal dan seterusnya, dia enggak meninggalkan Quran. Walaupun kemudian programnya itu berkurang. Enggak bisa sak juz itu. Mungkin sekarang cuma 2 lembar, 3 lembar, tapi tetap istiqomah. Itu. Karena apa? Nanti di batinnya ini ada sifat yang sifatnya itu adalah konsisten dan komitmen. Itu. Maka 4 yang lahir ini sebetulnya lahiriah dari sifat batin yang dia dapat ketika dia itu keluar dari bulan Ramadan. Mengambil dalil dalam surat Ali Imran ayat 133 sampai 135. Apa itu? Orang yang mutakin tadi ya, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fisyara'i wad-dhara'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Jadi sifatnya ada 3. Batinnya ada 3. Dia akan tampak ketika memiliki 3 sifat ini, berarti ya yang telah dikerjakan di bulan Ramadan itu mempengaruhi jiwanya menjadi orang mutakin. Apa itu? Di sini yang pertama alladzina yunfikuna fisyara'i wad-dhara. Batinnya dia suka bersedekah, infak, baik dalam keadaan longgar maupun dalam keadaan sempit. Tapi sifatnya ini yang penting. Bukan masalah sedekahnya. Sifat apa? Sifat konsisten dan komitmen. Konsisten itu ajak, ya. Nah, komitmen, dia punya program dan kemudian dilaksanakan. Nah, maka yunfikuna fisyara'i, walaupun dalam keadaan longgar, dia tetap ngamal. Bukan infak saja, sholat ketika badannya baru pegel-pegel, tetap sholat. Tetap pergi ke masjid. Itu. Walaupun dalam keadaan sempit, dia tetap infak. Maka ketika dalam keadaan sesulit apapun, amal-amal tadi yang telah dikerjakan, tetap dikerjakan. Wah, kesel banget baru pergi jauh gitu. Ya wis, sholatnya malam cuma 3 rakaat saja witir. Tapi kan konsisten ini. Ya. Kemudian, walaupun pergi jauh gitu, ada udzur misalkan untuk sholat safar itu, tapi tetap dia itu pergi mampir ke masjid itu, nggak ditinggalkan, musuhku gampang gitu. Walaupun nanti sholatnya sholat jamak qashar. Ini orang yang komitmen dan konsisten. Lah wasara wa dhara, mudah maupun longgar ini hanya sebagai sebagai ujian. Tapi komitmen seseorang itulah yang menentukan dia ini menjadi orang yang jujur atau tidak. Nah, maka ketika
Sakjane ya ora eneng wong ngerti itu. Wah iki agak ngene. Atau ketika sedekah itu baru wah sakjane aku dhewe ya butuh gitu. Tapi harus sedekah. Ketika pas dalam keadaan sempit biasanya aku itu bisa 100.000 sehari, ya sudahlah 10.000 sehari. Kalau nggak bisa 10.000 ya 2.000 lah sehari. Gitu. Artinya tetap dia itu mengerjakan amal-amal kebaikan. Satu, batin itu tampak akan komitmen dan konsisten dia dalam menjalankan perintah Allah. Ini yang batin, ya. Yang kedua itu sifatnya sabar. Karena di situ disebutkan apa? Alladzina kadhiminal ghaidha wal afina 'anin nas. Orang yang bisa menahan amarah dan memberikan maaf kepada orang lain. Ini orang sabar. Sampai kepada hal yang sifatnya itu masuk ke dalam batin, dia saja sabar. Apa menahan amarah? Bagaimana tidak sabar? Sakjane mampu untuk meluapkan amarah, tapi dia bisa menahan. Ini kalau nggak sabar nggak mungkin. Sabar. Apalagi memberikan maaf itu. Ini amal-amal tinggi loh ya. Amalan tingkat tinggi, ilmu tingkat tinggi. Ora pendak wong iso loh itu memberikan maaf pada orang lain itu. Wong Jawa apalagi. Wong Jawa itu kan sembuyane apa? Aku rapopo ning titenono, gitu. Aku rapopo ning titenono, apalagi ibu-ibu, aku rapopo Mas. Nah, titenono. Gitu. Eneng kopi sianida. Ya, aku rapopo. Tapi nanti titenono gitu. Nah, itu. Jadi orang yang bisa memaafkan secara tulus itu ilmu tingkat tinggi. Karena apa? Muttaqin itu adalah gelar yang paling tinggi. Jadi memberikan maaf. Menahan amarah saja itu sulit kok. Itu. Sampai orang itu kemudian masuk ke rumah sakit saja, rumah sakit jiwa. Kalau belum masuk rumah sakit jiwa ya ke psikiolog. Itu dalam rangka apa? Ini kadang-kadang orang itu stres, kadang orang-orang ini kemudian hatinya nggak enak gitu. Nah, maka orang yang menahan amarah itu luar biasa. Orang yang menahan amarah pasti dia itu qanaah. Qanaah itu apa toh? Antara menahan amarah dengan qanaah kok ada hubungannya? Ada. Orang yang nggak qanaah itu biasanya nuntut, bisa nyalahkan macam-macam. Tapi orang yang sabar itu, dia qanaah. Itu ketika mungkin pulang dari masjid, biasanya itu ada teh hangat sama kemudian ada roti atau kue 2 untuk sarapan pagi kok nggak ada. Istri nggak ada. Anak-anak masih tidur semua, mungkin. Kemudian cucian dan lain sebagainya masih berantakan gitu. Ini marah gitu. Marah itu, piye toh ini? Biasanya saya itu minum teh, kemudian ada, kok nggak ada? Itu. Bagi orang yang marah ditahan marahnya, itu. Kemudian mengatakan, ya mungkin istriku baru sibuk, itu. Mungkin istriku baru begini, mungkin begini. Kemudian memberikan udur-udur. Orang yang memberikan udur kepada saudaranya, apalagi kepada keluarganya itu, masya Allah, itu namanya orang sabar betul, ya, sabar betul. Sehingga qanaah. Orang yang qanaah itu orang yang paling kaya di dunia. Ya. Kalau di dunia itu ada yang memiliki Facebook itu namanya siapa? Ya. Itu kodone sugih dhewe cah nom itu. Tapi masih kalah sugih dengan orang qanaah. Orang qanaah itu tidur nang masjid ngono kuwi iso ngorok-ngorok. Itu tidak harus di tempat spring bed yang 1 meter kan. Itu orang yang kadang-kadang tidur di spring bed itu malah kadang-kadang itu mikir, wah kurang begini, wah kurang begini gitu. Orang yang qanaah itu ya dengan soto, dengan nasi pecel itu yang mungkin 10.000 sudah dapat telur, wah makanya nikmat kok kayak ini. Orang sedang buka puasa itu kan contoh orang qanaah. Itu apa yang dimakan di depannya itu pasti nikmat. Nah, orang pakai nasi bungkus, pakai gereh teri atau pakai nikmat. Orang yang di rumah makan yang mungkin harganya 1 meja itu 1 juta, ya tetap nikmat. Itulah qanaah.
Qanaah itu letaknya di mana? Di hati. Itu. Maka keliru ketika kita itu memaknai apa-apa itu dengan uang. Itu gampang dengan uang gitu. Keliru. Bahagia itu di hati. Maka kemarin saya sampaikan, kalau sampean itu punya kesempatan pulang untuk sekedar salaman sama ibu, Bu, sepinten lepat kula nyuwun ngapunten Bu, gitu. Putra-putrane panjenengan nyuwun donga pangestu, itu membuat orang tua kita itu kemudian bahagia, lakukanlah. Mungkin kalau nggak pulang kemudian ditransfer uang berjuta-juta, ibunya bilang aku ora butuh duit tak lele, aku wis ora butuh apa-apa. Aku mau butuh ngerti kowe saiki piye kabare, anak-anak putu piye gitu kan. Nah, mudik itu walaupun tidak ada masyru'iyahnya itu, tapi itu merupakan puncak daripada amal bakti seseorang kepada orang tuanya sebagai bentuk loyalitasnya. Nah, datangnya mereka kepada orang tua itu walaupun setengah jam, 1 jam, hanya sekedar mungkin 1 sendok ngicipi opore ibuke, lontongnya ibuke itu membuat orang itu kemudian orang tuanya itu lega, lakukanlah. Ya, lakukanlah. Kan letak bahagianya di situ. Ya. Sampai kemudian ada kisah-kisah yang orang mudik dari Jakarta pakai sepeda motor, sampai tidur-tidur di sepeda motor, kemudian pakai makan ala kadarnya, kok pulang enggak pakai mobil. Wah, dicegai sama ini COVID-19, enggak punya biaya. Tapi mereka itu tetap, karena apa? Kebahagiaannya memang pulang itu ketika mudik. Nah, kebahagiaan itu sesuai dengan kondisi masing-masing. Nah, maka apa? Orang qanaah itu orang yang paling kaya. Wis awake dhewe ra iso tuku klambi anyar pakai baju yang kemarin lebaran kemarin. Qanaah trimo, wis baru inilah gitu. Alhamdulillah. Gitu. Nah, qanaah berarti apa? Sabar itu orang qanaah. Nah, sabar, qanaah, yang terakhir kok sabar loh tadi. Komitmen, konsisten, kemudian sabar, kemudian yang terakhir lupa. Pripun? Oh, nggih, betul. Orang yang senantiasa untuk taubat. Ciri daripada orang yang keluar dari Ramadan itu berhasil, batinnya itu senantiasa tajdidut taubah, memperbaiki taubah gitu. Ayatnya ini. Waladina idza fa'alu fakhisatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah. Itu. Orang ini kalau dia itu setelah bulan Ramadan itu, kemarin itu seperti malaikat, seolah-olah kita itu sudah bersih, ya, putih. Karena apa? Man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama wa min dambi. Gitu. Orang yang puasa dengan iman dan dengan ihtisab itu yang dulu saja diberi pemaafan oleh Allah, diberi oleh Allah itu ampunan, apalagi yang akan datang itu. Berarti kan bahasa di situ kemudian seperti putih bersih sebagaimana bayi yang baru lahir dari rahim ibu gitu. Padahal kata-kata itu enggak ada. Itu hanya dimaafkan yang dulu dan yang akan datang. Artinya apa? Orang ini terjamin. Tapi setelah itu baru keluar bulan Ramadan saja, baru ketemu sama saudaranya saja sudah berbuat dolim kok. Itu. Apa? Wah, suwe rapethuk digeblok ngono ngantek semaput. Ya, saking apa? Saking ini semangatnya gitu. Wong sing digeblok wonge wis sakit-sakitan gitu. Sakit. Lah, berbuat dolim seperti itu langsung ingat astagfirullahaladzim gitu kan. Apalagi ini sudah berapa hari ini? Sudah 15 hari toh. Sudah biasa yang kemarin itu lihat cewek di jalan itu segini gitu. Ya, sekarang sudah gini gitu. Besok gini. Oh, enggak di jalan kok, di HP. Ya, di HP. Di HP waktu ada mungkin sing ra senonoh itu di scroll. Ya. Nah, setelah lama ya kemudian kambuh lagi. Nah itulah. Tapi orang yang berhasil dia akan istighfar. Suruh berhenti apa sudah habis, Pak?
8 menit. Jadi manusia itu tempat salah dan lupa. Ya, mahalul khata' wa nisyan. Dan terus gitu. Maka Allah itu ya dalam hadis Qudsi mengatakan kalau seluruh manusia itu kemudian hatinya itu menjadi hati yang satu, seorang laki-laki yang bertakwa, artinya nggak ada orang maksiat, semuanya soleh, gitu kan? Itu tidak akan menambah kekuasaan Allah, dan Allah akan menciptakan makhluk-makhluk lain yang berbuat dosa, karena Allah itu Ghafurur Rahim. Ya, kalau manusia itu kemudian nggak berbuat dosa, semuanya baik itu, Allah akan ciptakan manusia-manusia makhluk laki yang berbuat dosa. Untuk apa? Untuk Allah memberikan ampun. Wah yang ngono awake dhewe dosa wae. Enggak gitu, ini stressingnya berbeda. Menunjukkan betapa Allah itu Ghafurur Rahim. Antum yang punya dosa, antum yang hari ini belum hijrah, hijrah gitu. Ya. Lah ini. Jadi istighfar itu setiap hari itu Rasulullah sampai istighfar itu 100 atau 70 kali. Karena apa? Ini salah satu sifat daripada orang bertakwa. Karena kita itu pasti berbuat dosa. Kita ini bukan malaikat. Malaikat saja ada yang berbuat dosa kok. Harut dan Marut itu kan pernah berbuat dosa itu. Apalagi kita manusia. Ya, dosanya banyak. Maka apa? Setiap hari harus istighfar walaupun tidak merasa berbuat dosa, apalagi berbuat dosa atau berbuat salah. Itu segera saja untuk istighfar, taubatan nasuha. Itu. Karena itu sifat daripada orang pertama. Apalagi ketika waktu sahur, hebat sekali. Saya waktu ya pas ngisi subuhan gini kan berangkat. Tapi waktu Ramadan kemarin. Saya berangkat dari Iska karena pas iktikaf kan ke arah utara, ini Tanril itu ada gudang. Gudang kelihatannya gudang kertas atau rosok-rosok itu. Jam 4 loh ya. Orang tua ini masih masih bekerja di gudang itu, ngusungi apa gitu. Tampak itu kerja keras itu. Jam 4 loh. Kita penjenengan masih mungkin santai tidur gitu. Mungkin yang berangkat tadi saya ke sini tadi kok nang renggunuk pirang-pirang di mana itu? Di Etan Palang Sepur itu. Udah bilang, "Kok pakai kuning-kuning, tak kira polisi." Itu. Polisi pakai senjata gitu. Memang pakai tas, pakai kuning gitu. Orang banyak. Itu. Terus sampai 10-20 meter itu baru kemudian pikiran saya nyandung. Itu kuning pelampung, tasnya tas pancing, gitu. Jamnya jam 4. Gitu. Orang bersungguh-sungguh untuk bersenang-senang. Gitu. Di waktu itu, ini tadi bersungguh-sungguh untuk mencukupi kebutuhannya. Saya ngitan sidik sampai butulan itu, dan totokan itu ngitan sidik kan ada game online itu. Di situ itu parkir anak muda itu, wis suara adzan itu sudah terdengar itu. Anak-anak muda masih sibuk dengan gamenya. Padahal waktu itu dalam surat Ali Imran 216 itu disebutkan wabil wastaghfiru yastaghfirun wabil ashari yastaghfirun itu. Orang yang di waktu sahur itu istighfar. Dia itu banyak-banyak mohon ampun kepada Allah. Jadi acara waktu itu enggak ada acara yang lain kecuali satu. Kalau dia tidak qiyamul lail di sepertiga malam, kalau dia tidak sahur, kalau tidak dia istighfar. Acaranya memang telu. Gitu. Maka kalau ada kemudian acaranya pakai gul gitu, cemas gitu, berarti bukan masuk acara dalam sifat-sifat orang mukmin. Orang mukmin itu kalau waktu sahur, qiyamul lail, istighfar. Tidak ada yang lain. Ya neneng jam 3, jam 4 kok neneng suara gul dinyatakan ini bukan orang mukmin. Dinyatakan bukan orang mukmin karena acaranya bukan itu. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudara semuanya,
Dengan saya menyampaikan ini hanya pengulangan dan itu hanya ringkasan. Waktu saya tadi diminta oleh Pak Umar, ini kok pertama saya sampaikan ini dalam rangka untuk nyambung ke. Nah, semoga nanti pekan depan sudah masuk kepada materi yang biasa kita kaji. Demikian aqulu qauli hadza wa astaghfirullahu li wa lakum innallaha ghafurur rahim. Taqabbalallahu minna wa minkum. Qulu amin wa antum bi khair. Semoga Bapak Ibu semuanya diterima amal ibadahnya di bulan Ramadan, dan di bulan Syawal kita bisa meneruskan amal-amal kita dan kita mendapatkan ghoyah, yakni la'allakum tattaqun, mendapatkan gelar dari Allah orang-orang yang bertakwa. Dan marilah kalau belum ada sifat-sifat itu, kita upayakan diri kita untuk mendapatkan sifat-sifat itu di bulan ini, supaya apa yang kemarin kita kerjakan di bulan Ramadan ini berhasilnya di belakang. Karena apa? Tujuannya tercapai. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.